habis ini saya saya antar Talia dulu, jadi saya sendkan dia punya ini, oke. Henry. Selamat Halo, pagi. Hendri Gunawan. Pagi semua, shalom. Salam Selalu shalom. ya. Semoga sehat selalu, Tuhan izinkan. Amin. Amin, amin. Haleluya. Ya. Shalom Pak Hendri. Baik, selamat pagi. Shalom Bu Inka. Yang dulu tak ku Halo Minang Duma. kau buat mengerti, kau singkapkan mataku. Izin saya tutup Selamat dulu pagi gambarnya. Bu Lani. Selamat pagi Bu Skar. Yang tak pernah ku pikirkan, sungguh kau Selamat pagi Bu Lani. akan Selamat pagi Bu Retno juga. Selamat pagi Bu Lani. Selamat pagi Pak. Apa lupa lagi? Pak Ragi. Pagi, Pak Raji. Pagi, selamat pagi. pagi Bu Lani. Pak Madani selamat pagi. Ilan Pagi, Bu juga, Lani. selamat pagi. Selamat pagi Bu, saya lupa namanya. ya Allahku, ya Bismillah, selamat pagi. Tuhanku, terima kasih Kasih. Yesus, terima kasih Yesus. Selamat pagi Kakak Mariana. Selamat pagi Bu Pagi Bu Priani. Mariana. Terima kasih Yesus. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu. Yang tak pernah ku pikirkan, sungguh kau telah sediakan. Kau curahkan berkat-Mu, limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Terima kasih, oh Yesus. Terima kasih. Sebab apa yang tidak pernah kami lihat, Shalom Bapak Ibu semuanya. Selamat Shalom Abuna. Shalom Abuna. Selamat pagi Abuna. Iya. Shalom Abuna. Selamat pagi. Shalom. Seneng banget saya dari tadi. Iya, saya dari tadi saya dengerin semua saling tegur sapa. Saya salut dengan Bapak Ibu. Wah, tepuk tangan dia buat Bapak Ibu semua, apresiasi luar biasa ya. Seneng loh dengar saling tegur sapa. Shalom, shalom. Itu seneng banget saya dengernya. Saya senyum-senyum sendiri. Menyenangkan ya. Jadi yang firman Tuhan katakan betapa indahnya jika kita hidup rukun ya. Dengan menyapa shalom aja kita memberikan damai sejahtera, berbagi damai sejahtera. Amin ya Bapak Ibu ya. Hal yang sangat mungkin sudah jarang dilakukan oleh banyak orang hari-hari ini. Yang kalau datang ke Komsel, datang kemana, kadang shalomnya cuma ke beberapa orang aja. Tapi Bapak Ibu, kita salut karena apa? Karena kasih Tuhan yang menyelimuti kita semua. Amin. Amin. Iya. Saya nggak bisa bayangkan kalau grup BW ini kita retreat ya. Kita ada kesempatan retreat
bertemu beribadah bersama. Waduh, jadi KKR ya. Haleluya. Wah, pasti itu. Belum lagi nanti sudah ada WL ya, ada banyak WL di sini, ada banyak pelayan-pelayan Tuhan yang bisa maksimal. Wah, dahsyat ya. Biar Tuhan juga pakai Bapak Ibu semakin dahsyat dan heran ya di tempat Bapak Ibu semua masing-masing ya. Amin. Ya, semakin dipertajam, semakin diperlengkapi dengan ikut BW ini ya. Itu harapan saya. Kalau gitu saya mau mengucapkan selamat pagi Shalom kepada iya, kepada Ibu Femi, juga Bu Lani, Pak Ragil Pamungkas, Bu Sinai, juga Bu Sekar, Bu Retno, Bu Mimi, juga Pak Mardani. Iya, juga Bu Inka dan Pak Simbolon. Wah, horas Pak Simbolon. Mantap Pak Simbolon. Mantap Luar sekali ya. biasa. Wah, saya terharu ini. Baru Kesepakatan lepas piket, Anda. Abuna. Kenapa? Baru lepas piket dari kemarin. Iya. Tidak masalah. Yang penting kan selama piket juga Ibu Inka selalu mendoakan ya. Iya. Doa saya juga selalu menyertai Bapak, baik piket maupun non piket ya Pak ya. Makasih benar. Iya. Untuk orang-orang yang punya tugas piket selalu dapat paket ya, paket spesial. Amin. 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 Juga Bu Marinesi Tepu, Pak Bu Duma, Pak Acen, Bu Nancy dan Bu Handayati. Shalom Bu Handayati. Oh ya, saya pikir picture profile Bu. Iya, Bu Handayati bisa bergerak. Puji Tuhan di sana sehat. Juga Bu Yani, Pak Henry Gunawan, Bu Maria Perangin-angin menjua-jua, salam buat Pesebayang. Dan Bu Julie dan Kak Angel, hai, selamat pagi, shalom. Wah, luar biasa. Ini pasti pekerjaan kan semakin diberkati dan dipakai dahsyat ini. Jam segini sudah cari Tuhan. Keren. Bu Leli juga sehat selalu. Ibunda terkasih juga Bu Helmi, Pak Musa, Abuni Kartika, Ibu Dora Gunawan, dan juga Bu Marta, Bu Sisilawati, Bu Debi dan juga Pak Yosep. Oke, Bapak Ibu sekalian yang terkasih, yuk kita mau sama-sama tenangkan hati kita. Kita mau sungguh-sungguh, kita mau melanjutkan ya Bapak Ibu di BW kita edisi hari ini ya Bapak Ibu sekalian. Untuk itu yuk sama-sama kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih ya Tuhan, kalau pagi hari ini kami boleh datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur dan berterima kasih Engkau memberikan kekuatan dan kesehatan bagi kami. Engkau memberikan pekerjaan, kepercayaan, tanggung jawab yang tidak sama dari sebelumnya. Kehidupan kami hari demi hari masuk ke level yang semakin intens, semakin dekat dan melekat di dalam Tuhan. Kami percaya kedekatan dan kelekatan kami akan mendatangkan mujizat, mendatangkan hikmat, berkat, dan juga terobosan demi terobosan. Untuk itu kami mau mengucap syukur melalui pujian yang akan kami naikkan di tempat kami masing-masing, baik yang sebelum beristirahat maupun yang akan beraktivitas dan bekerja. Engkau sama memperlakukan kami semuanya, yaitu Engkau mencurahkan roh-Mu, Engkau melawat setiap kami. Engkau menjamah setiap kami. Untuk itu kami mau berdoa sebagaimana doa yang telah Kau ajarkan. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan ya Bapak Ibu. Saya mohon izin sudah mulai mute dulu ya supaya suaranya oke. Wah, sudah mute semua. Terima kasih banyak ya Bapak Ibu untuk kerendahan hatinya. Terima kasih. Oke, kita mau memuji apa di tempat kita masing-masing ya. Namun yang pasti terlebih dahulu saya mengucapkan selamat datang di BW supaya before work
Let's be worshippers so our life will be wonderful. Amen. Nah, ini dia pujian yang akan kita bawakan pada pagi hari ini. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Izinkan kami merasakan kedalaman kasih-Mu ya Tuhan. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Engkau melihat setiap mereka yang sungguh-sungguh datang kepadamu pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Personal demi personal, pasangan demi pasangan, keluarga demi keluarga. Engkau mengetahui isi hati mereka, kebutuhan mereka dan keinginan mereka. Oh haleluya. Datanglah lawatan-Mu sekarang Tuhan. Hanyalah Roh-Mu yang sanggup beri kekuatan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Oh, katakan padanya Bapak Ibu. Ku buka hati
Tuk jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah lawat kami. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya Tuhan tidak ada yang mustahil. Buah kandungan pasangan suami istri yang merindukan untuk kelahiran anak mereka, keturunan mereka. Hamba berdoa Tuhan Yesus, Engkau akan jamah senantiasa. Kesetiaan mereka akan membuka tingkap-tingkap langit, memutuskan kutuk-kutuk turunan, dan rahim mereka akan disuburkan. Mereka akan menghasilkan keturunan-keturunan yang gagah perkasa, keturunan-keturunan yang berharga. Kami berdoa Tuhan saat ini yang hadir Bu Inka dan Pak Simbolon Tuhan. Kami yakin dan percaya lebih dari 2 atau 3 orang berkumpul sehati sepikir. Bapa, kami minta kepadamu, berikanlah dan bukakanlah kandungan mereka. Berikanlah dan berikanlah keturunan yang daripada Tuhan, yaitu keturunan yang akan meneruskan keturunan Pak Simbolon, keturunan yang akan meneruskan keluarga mereka, agar menjadi kesaksian bagi setiap banyak orang, bagi orang-orang yang bersandar kepada Yesus. Maka tidak hanya kandungan yang dibuka, bagi yang sakit juga mengalami kesembuhan, yang lemah mendapat kekuatan yang adikodrati. Dan tidak ada pergumulan atau masalah yang membuat kami gentar, sebab ada Allah yang hidup yang menyertai. Yang sepakat boleh sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Oke Bapak Ibu yang terkasih, kita lanjut yuk, buka Alkitabnya. Buka Alkitabnya, kita mau lanjut di 2 Samuel pasal yang ke-20 sekarang. Perjalanan kita kemarin di 2 Samuel 19 sudah selesai. Kita mau baca 2 Samuel pasal 20. Oke. 2 Samuel pasal 20, pemberontakan Seba. Kebetulan ada di sana seorang dursila bernama Seba bin Bikri, orang Benyamin. Ia meniup sangkakala serta berkata, "Kita tidak memperoleh bagian daripada Daud. Kita tidak memperoleh warisan dari anak si Isai itu. Masing-masing ke kemahnya, hai orang Israel." Lalu semua orang Israel itu meninggalkan Daud dan mengikuti Seba bin Bikri, sedangkan orang-orang Yehuda tetap berpaut kepada raja mereka, mengikutinya dari sungai Yordan sampai Yerusalem. Sampailah Daud ke istananya di Yerusalem, lalu raja mengambil ke-10 gundik yang ditinggalkannya untuk menunggu istana. Kemudian dimasukkannya mereka dalam sebuah rumah di bawah penjagaan. Ia memelihara mereka tetapi tidak dihampirinya. Mereka tetap terasing seperti janda sampai hari mati mereka. Berkatalah raja kepada Amasa, "Kerahkanlah bagiku orang-orang Yehuda dalam 3 hari, kemudian menghadaplah lagi kemari." Lalu pergilah Amasa mengarahkan orang Yehuda, tetapi ia menunda-nunda tugas itu sampai melewati waktu yang ditetapkan raja baginya. Lalu berkatalah Daud kepada Abisai, "Sekarang Seba bin Bikri lebih berbahaya bagi kita daripada Absalom."
Jadi engkau bawalah orang-orang tuanmu ini dan kejarlah dia, supaya jangan ia mencapai kota yang berkubu, dan dengan demikian ia luput daripada kita. Lalu Yoab, orang Kreti dan orang Pleti, dan semua pahlawan keluar menyusul dia. Mereka keluar dari Yerusalem untuk mengejar Seba bin Bikri. Ketika mereka sampai ke batu besar yang di Gibeon, maka Amasa sudah tiba di sana lebih dahulu daripada mereka. Adapun Yoab mengenakan pakaian perang dan di luarnya ada ikat pinggang dengan pedang bersarung terpaut pada pinggangnya. Ketika ia tampil ke muka, terjatuhlah pedang itu. Berkatalah Yoab kepada Amasa, "Engkau baik-baik, saudaraku?" Sementara tangan kanan Yoab memegang janggut Amasa untuk mencium dia. Amasa tidak awas terhadap pedang yang ada di tangan Yoab itu. Yoab menikam pedang itu ke perutnya, sehingga isi perutnya tertumpah ke tanah. Tidak usah dia ditikamnya 2 kali, sebab ia sudah mati. Lalu Yoab dan Abisai adiknya terus mengejar Seba bin Bikri, dan seorang dari orang-orang Yoab tinggal berdiri di depan mayat itu sambil berkata, "Siapa yang suka kepada Yoab dan siapa yang memihak kepada Daud, baiklah mengikuti Yoab." Dalam pada itu, Amasa terguling mati dalam darahnya di tengah-tengah jalan raya. Ketika orang itu melihat bahwa seluruh rakyat berdiri menonton, maka disingkirkannya mayat Amasa dari jalan raya ke padang, lalu dihamparkannya kain di atasnya, karena dilihatnya bahwa setiap orang yang datang ke sana berdiri menonton. Setelah dijauhkannya mayat itu dari jalan raya, maka semua orang itu berjalan terus mengikuti Yoab untuk mengejar Seba bin Bikri. Seba telah melintasi daerah semua suku Israel menuju Abel Bet Maachah, dan semua orang Bikri telah berkumpul dan mengikuti dia. Tetapi sampailah orang-orang Yoab lalu mengepung dia di Abel Bet Maachah. Mereka menimbun tanah menjadi tembok terhadap kota ini, dan tembok ini merapat sampai ke tembok luar, sedang seluruh rakyat yang bersama-sama dengan Yoab menggali tembok kota itu untuk meruntuhkannya. Lalu berserulah seorang perempuan bijaksana dari kota itu, "Dengar, dengar, katakanlah kepada Yoab, mendekatlah kemari, supaya aku berbicara dengan engkau." Maka mendekatlah Yoab kepada perempuan itu. Bertanyalah perempuan itu, "Engkaukah Yoab?" Jawabnya, "Benar." Lalu berkatalah perempuan itu kepadanya, "Dengarkanlah perkataan hambamu ini." Jawabnya, "Baik." Kemudian berkatalah perempuan itu, "Dahulu biasa orang berkata begini, baiklah orang minta petunjuk di Abel dan di Dan, apakah sudah dihapuskan apa yang telah ditetapkan oleh orang-orang yang setia di Israel. Tetapi engkau ini berikhtiar membinasakan suatu kota, apalagi suatu kota induk di Israel. Mengapa engkau hendak menelan habis milik pusaka Tuhan?" Lalu Yoab menjawab, Jauhlah daripadaku untuk menelan dan memusnahkan. Bukanlah begitu halnya. Tetapi seorang dari penggunaan Efraim yang bernama Seba Bikri telah menggerakkan tangannya melawan Raja Daud. Serahkanlah dia seorang diri, maka aku akan undur dari kota ini." Lalu berkatalah perempuan itu kepada Yoab, "Baik, kepalanya akan dilemparkan kepadamu dari belakang tembok ini." Kemudian masuklah pula perempuan itu dan berbicara kepada seluruh rakyat dengan bijaksana. Sesudah itu mereka memenggal kepala Seba bin Bikri dan melemparkannya kepada Yoab. Yoab sangka kalah, lalu berserak-seraklah mereka meninggalkan kota itu, masing-masing ke tempatnya. Maka pulanglah Yoab ke Yerusalem kepada raja. Kita lanjutkan ya, satu lagi, tanggung ya. Pegawai-pegawai Daud. Yoab menjadi kepala atas segenap tentara Israel, dan Benaya bin Yehoiada menjadi kepala atas orang Kreti dan orang Pleti. Adoram menjadi kepala orang Rodi, dan Yosafat bin Ahilud menjadi bendahara negara. Sea menjadi panitera negara, Zadok dan Abiatar menjadi imam. Juga Ira orang Yair itu menjadi imam pada Daud. Oke Bapak Ibu sekalian, cukup panjang hari ini yang kita bahas. Apakah panjang juga? Enggak sih, pembahasan kita enggak sepanjang kita baca ya. Tapi itu yang menarik Bapak Ibu, kalau kita baca Alkitab ya, enggak buru-buru. Kita seperti mendapatkan sebuah pemahaman dan gambaran ya Bapak Ibu ya. Oh seperti ini, kejadian seperti dulu dan lain sebagainya ya, kira-kira begitu. Nah, yang apa yang kita bisa dapatkan dari pembacaan kita pada hari ini? Bapak Ibu sekalian terkasih, di situ ada satu kata ya yang menjadi perhatian dan Roh Kudus taruh di dalam impresi hati saya adalah ketika perempuan ini mengatakan begini, "Engkau ini berikhtiar membinasakan suatu kota, apalagi suatu kota induk Israel. Mengapa engkau hendak menelan habis milik pusaka Tuhan?" Jadi ada satu kata di sana, milik pusaka Tuhan.
Lalu Tuhan menuntun saya, Roh Kudus menuntun saya untuk membuka di Mazmur Bapak Ibu. Yuk kita buka yuk Mazmur 127. Bapak Ibu bisa lihat, perhatikan di sana di ayat yang ketiga ya dan keempat ya. Mazmur 127 ya. Mazmur 127. Sesungguhnya ayat yang ketiga, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Wow. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Saudara, kalau kita membaca ini berulang-ulang, Anda akan mendapatkan sebuah kesan, perasaan bagaimana pentingnya seorang anak di dalam hati seorang bapak. Yaitu siapa? Saudara dan saya. Anda dan saya ini adalah milik pusaka Tuhan. Dia adalah Bapa kita. Kita ini bak anak-anak panah di tangan seorang pahlawan. Bukankah Yesus Kristus adalah pahlawan yang sejati? Yang rela mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan saudara dan saya? Lebih hebat dari segala figur-figur pahlawan yang diciptakan oleh manusia dan dibuat di film-film. Apa yang dunia coba lakukan hanya meniru Yesus Kristus. Tetapi sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Allah di dalam kehidupan kita ketika Ia berinkarnasi, mengubah roh yang mulia itu menjadi daging, lahir dari kandungan perawan suci Maria, itu seperti sebuah upah. Upah yang diberikan kepada dunia ini. Upah yang diberikan kepada saudara dan saya. Upah apa sih? Upah dunia yang mau mengaku dan menerima Yesus Kristus adalah Tuhan. Upah bagi saudara dan saya yang mau mengaku dan menerima Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi kandungan bicara mengenai sesuatu yang kita kerjakan. Pekerjaan, pelayanan. Kalau memang belum ada hasilnya, kerjakan sungguh-sungguh, karena itu merupakan bagian dari milik pusaka Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Anda bisa bayangkan kalau kita menganggap remeh tanggung jawab, menganggap remeh milik pusaka Tuhan, menganggap remeh warisan. Kalau bicara mengenai milik pusaka kan bicara mengenai warisan. Mengenai warisan itu hanya kita yang menganggap yang diwariskan bahwa ini adalah sesuatu yang berharga. Warisan, milik pusaka. Belum tentu dibagi mata orang lain itu sesuatu yang berharga. Contoh kalau misalnya ada yang mewariskan motor atau sepeda ontel kakeknya misalnya sebagai milik pusaka yang diwariskan kepada cucunya. Mungkin buat orang-orang nggak penggemar sepeda ontel, ya nggak berasa berharga, biasa aja gitu. Mungkin kalau seorang nenek mewariskan sebuah selendang sutra rajutan batik, dirajut sendiri, ditulis dengan tangannya, diwariskan kepada anaknya atau cucunya. Bagi anak cucunya yang menerima dan memandang itu sebagai sebuah milik pusaka, pasti akan dijaga sesuatu yang berharga. Tapi bagi orang lain belum tentu. Tetapi Kristus lahir di dunia ini untuk mengubah paradigma manusia yang rata-rata hanya memandang milik pusaka itu tergantung dari sudut pandangnya masing-masing. Jadi kita sebagai orang Kristen itu harusnya bersyukur. Sekali lagi, kita punya prinsip kita ini berbuat baik karena sudah dapat keselamatan. Kemarin saya ngomong begitu kan. Saya nggak akan berhenti mengulang-ulang ini terus. Kita ini berbuat baik, kita ini memberkati, bukan supaya kita itu dicatat baik dan kita dapat selamat. Kita sudah dapat selamat dulu, maka kita berbuat baik. Ini luar biasa gitu loh. Nah, berbuat baik kepada siapa? Emang siapa yang mau saya hancurkan si Abuna? Bapak Ibu, ada banyak orang menghancurkan perasaan dan menghancurkan karakter dan kepercayaan diri orang lain. Siapa itu? Mohon izin maaf ya. Ini yang Roh Kudus taruh di dalam hati saya. Ketika mertua
mengatakan sesuatu yang buruk kepada menantunya. Banyak orang-orang tidak sadar ketika ia menerima anak lain menjadi menantu, itu jadi milik pusaka Tuhan loh sebenarnya. Terlepas menantunya ini baik atau buruk, tanggung jawab kita adalah mengayomi dan juga tetap memandang dia sebagai milik pusaka. Kenapa Abuna? Kan dari dia kita akan dapat cucu. Jadi adalah sebuah kesalahan fatal kalau kita sebagai orang tua atau sebagai mertua memperkatakan yang buruk, sementara kita sebenarnya nuntut dari dia tuh kita punya cucu gitu. Tapi kita minta doa sama pendeta. Ini nggak sinkron. Mohon maaf ya. Nggak ada yang kasih tahu saya, nggak ada yang WA saya. Tapi ini kencang banget di dalam hati saya. Kalau di antara Anda atau mungkin kerabat Anda yang sifatnya sebagai mama atau mertua atau bapak, apapun itu, Anda sedang menantikan keturunan, karena itu adalah warisan yang berharga untuk meluruskan garis keturunan. Lalu kemudian di masa penantian itu seharusnya Anda sebagai orang tua kedua ibaratnya itu mengayomi, menguatkan, bukan memperkatakan sesuatu yang buruk dan merendahkan dia. Secara psikis dia tertekan. Secara psikis orang di sebelahnya juga tertekan. Kalau suami istri tertekan, mana sehat sel telurnya? Mana sehat sel spermanya? Kita bicara fakta aja nih Bapak Ibu. Saya bukan sosok dokter, tapi saya salah satu pengerja kami adalah dokter. Sperma kalau kita kurang tidur aja nggak sehat, apalagi sudah kurang tidur, pola makan yang nggak sehat, pola hidupnya juga nggak bersih, plus yang didengar pun juga nggak sehat. Jadi apa yang harus dilakukan Abuna? Sama. Kenapa engkau mau menghancurkan seluruh? Artinya apa? Ketika kita hanya mau menginginkan cucu, warisan yang kita inginkan, ya jangan kita hancurkan keseluruhannya gitu loh. Karena yang keseluruhan ini tuh induknya ini yang akan bisa mewariskan apa yang kita rindukan gitu loh. Ketika Anda punya perusahaan, Anda mengelola dengan istri, dengan suami, bekerja samalah dengan baik, tidak saling menyaingi dan setia. Karena istri adalah milik pusaka yang Tuhan berikan, suami pun juga milik pusaka yang Tuhan berikan. Terlepas dari kondisi apakah income-nya lebih besar istri atau suami, kita sebagai keluarga orang percaya, kita punya prinsip yang berbeda dari dunia ini. Karena Kristus adalah kepala, kepala mengasihi tubuhnya, tubuh juga mengasihi kepalanya. Kepala tidak bisa tanpa tubuh, tubuh tidak bisa juga tanpa kepala. Memang makan pakai sendok, satu sendok itu bisa, tetapi kurang terhormat. Tapi makan dengan sendok dan garpu itu seperti memenuhi konsep table manner. Bagian dari table manner, walaupun ada juga sendok sup, ada juga kaki juga harus sopan dan lain sebagainya. Tapi saya bicara mengenai jangan kita menghancurkan milik pusaka yang ada di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Siapa sih Abuna? Loh, itu orang-orang terdekat kita itu milik pusaka yang Tuhan berikan. Kalau orang-orang percaya berkumpul, sehati, sejiwa, sepikir, pikirannya Kristus, maka dia tidak akan melihat bahwa ini berharga, ini nggak berharga. Semua orang di dalam kehidupannya berharga, termasuk anak-anak. Memang membesarkan anak-anak butuh energi yang besar, butuh perasaan yang dikorbankan. Tapi sekali lagi, saya bukannya mau sok kudus atau mau sok sempurna, enggak. Saya juga merasakan kok posisi di mana, aduh makan perasaan banget ya gitu. Tapi kan bukan berarti kita harus memperkatakan sesuatu yang menghancurkan milik pusaka kita sendiri. Menghancurkan apa yang sudah Tuhan letakkan di dalam kehidupan kita. Staf kita juga yang Tuhan izinkan bekerja setia, pengerja setia, itu semua tuh sebenarnya harus kita jaga. Kita pelihara. Demikian juga yang memimpin kita, apalagi itu, karena itu induknya. Nah, ada banyak juga nih yang terjadi nih. Induknya memperhatikan yang dipimpinnya. Tapi yang dipimpin ini nggak pernah memperhatikan induknya. Ini juga nggak boleh.
Anak-anak nggak lagi peduli sama orang tuanya, tidak memikirkan lagi dengan mertuanya. Jangan sampai. Keluarga adalah milik pusaka yang Tuhan wariskan untuk apa? Untuk mewariskan nilai-nilai kebenaran. Yang akhir nanti anak-anak kita itu jadi di mata-mata anak panah di tangan pahlawan. Siapa pahlawannya? Bapak, Ibu, dan saya. Anak-anak kita nih harus jadi pahlawannya mereka. Memang korban perasaan, tapi nggak sampai korban nyawa kan? Korban nyawa lah Abuna ketika saya mau melahirkan. Ya betul, istri saya juga hampir korban nyawa ketika melahirkan 2 anak walaupun melalui sesar. Karena sempat terjadi pendarahan. Semua, saya juga korban nyawa juga. Bapak Ibu Bapak juga korban nyawa juga pasti. Korban nyawa gimana? Kan masih hidup. Maksudnya kita keluar, kita nggak tahu korban nyawa kita tuh apakah masih utuh apa enggak kan gitu kan. Naik pesawat ya kemarin tiba-tiba dengan kejadian yang seperti itu. Kita siapa sih yang nggak ngerti? Siapa yang bakal tahu? Nggak ada yang tahu. Kita sebenarnya siap untuk berkorban nyawa, tapi konteksnya beda dengan apa yang dilakukan oleh Yesus untuk saudara dan saya. Dia adalah pahlawan kita. Kita meneladani sosok pahlawan kita. Seyogyanya kita menjadi pahlawan bagi orang-orang terdekat kita. Kalau setiap anak memandang orang tua itu milik pusaka, tidak ada orang tua yang diabaikan. Kalau setiap orang tua memandang anak-anak sebagai milik pusaka, tidak akan ada orang tua yang mengusir atau menyangkal anak-anaknya. Atau menyumpahi anak-anaknya, mengutuki anak-anaknya. Kalau setiap mertua melihat menantu adalah milik pusaka, tidak ada kutukan yang berkelanjutan kepada menantunya. Karena mertua itu adalah orang tua kedua bagi seseorang yang masuk ke dalam keluarga yang baru. Dan bagi anak yang masuk ke dalam keluarga yang baru, itulah anak yang baru, yang diangkat, yang diwariskan, dipercayakan. Bapak Ibu yang terkasih, mari, sudahkah kita memelihara milik pusaka kita masing-masing? Terlebih lagi Yesus Kristus. Coba taruh tangan di dada. Seringkali kita lebih pusing menjaga perusahaan, menjaga pemasukan, menjaga pengeluaran, menjaga kondisi tubuh. Tapi kita tidak pernah menjaga pertumbuhan rohani kita. Kita tidak pernah terpikir menjaga iman kita ini harus berteguh dan bertumbuh. Kita tidak pernah terpikir bagaimana kita harus menjaga nilai-nilai kebenaran ini harus diwariskan. Kita lalai dan kita lengah. Bahkan sampai-sampai kita juga tidak memandang orang-orang terdekat kita adalah milik pusaka Tuhan. Sehingga kita mudah sekali mengutuki, mudah sekali memperkatakan, mudah sekali membunuh perasaan-perasaan mereka dan menghancurkan kepercayaan diri dan karakter mereka. Mereka semakin stres, semakin frustasi, mereka semakin merasa lelah, mereka capek hidup di antara kita. Kalau kita bisa merasakan capek, mereka pun juga sebenarnya capek. Sama. Apa yang harus dilakukan? Tidak ada yang lain kecuali berserah kepada Tuhan. Tidak ada yang lain kecuali hati kita ini kita izinkan untuk diambil alih oleh Roh Tuhan Yesus sendiri. Agar damai sejahtera itu Dia letakkan di dalam hati kita. Dan tangannya yang berlubang paku itu berkuasa untuk mengubah dan mengatur setiap bagian-bagian yang mungkin selama ini lebih banyak kita yang mengatur daripada kita izinkan tangan Tuhan yang mengaturnya. Biarlah kita semua yang mendengar kebenaran ini, kita semua menjaga milik pusaka kita masing-masing, yaitu iman dalam Kristus. Kita juga menjaga orang tua kita, menjaga anak-anak kita, menjaga mertua kita, menantu kita. Kita menjaga hubungan tetap baik dengan bawahan dan juga atasan. Kita menjaga induk kita. Kita juga menjaga anak-anak yang di bawah kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah kami juga tetap menjaga apa yang Tuhan sudah berikan ini. BW ini juga seperti milik pusakanya Tuhan. Tuhan pertemukan kami, Tuhan wariskan kami. Kami juga harus jaga konsistensi dan intensitas kami untuk tetap boleh hadir. Apapun yang menerpa kami tetap mau berintegritas dalam menjaga milik pusaka-Mu ya Tuhan. Kami nggak mau lagi menghancurkan perasaan-perasaan orang lain, karena kami sendiri juga tidak mau dihancurkan perasaan kami. Kami tidak mau menjadi seseorang yang membuat orang lain tertekan, dan ketika kami ada mereka menjadi bingung dan mereka menjadi pusing dan stres, karena kami pun juga tidak mau menjadi orang-orang yang seperti itu yang merasakan bingung dan stres. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami
siap melanjutkan aktivitas kami. Bahkan yang istirahat kami akan mendapatkan kualitas tidur yang baik, supaya ketika tugas itu memanggil, kami siap melaksanakannya. Bapak Ibu sekalian terkasih, terimalah berkat damai sejahtera cinta kasih Tuhan Yesus yang dilimpahkan kepadamu. Biarlah setiap hubungan terrekonsiliasi dengan kasih Tuhan, dan setiap bagian yang sudah lewat tidak perlu dianggap lagi, tidak perlu dipikirkan lagi, sebab yang dipikirkan adalah apa yang kau dengar hari ini, engkau melakukannya dan engkau menerimanya seperti berkat ini. Tuhan Yesus memberkatimu berlimpah-limpah. Tuhan Yesus menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu kehidupan dan masa depan, untuk memberimu setiap apa yang engkau rindukan. Percayalah dan bersandarlah dan berserulah kepadanya. Sepakatlah bersama-sama di dalam Dia, maka Ia akan menjawab seruan doamu. Dalam nama Tuhan Yesus, para setiap yang percaya dan mau untuk menjaga milik pusaka Tuhan yang Tuhan wariskan dalam kehidupan kita masing-masing, sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya Bapak Ibu. Coba semangatnya. Kalau haleluya jawabannya apa Bapak Ibu? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Haleluya. Diberkati. Berlimpah. Jaga ya Bapak Ibu ya. Jangan cuma jaga handphone sama dompetnya ya, tapi jaga juga orang yang ngisi dompetnya. Oke ya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian terkasih. Tetap setia dalam melayani ya. Jaga juga induk-induk Bapak Ibu semua ya. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat beraktivitas, selamat istirahat. Pak Simbolon. Salam komando. Ya, 86. Yang pasti ya Bapak Ibu semua dan juga Bapak Ibu sekalian yang sudah tergabung di sini ya. Terima kasih banyak sudah setia. Kita jumpa besok lagi sekali lagi, oke? Dan bagi Bapak Ibu yang menyaksikan di konten YouTube BW Channel, mohon izin kalau memang bisa Bapak Ibu dapat sesuatu silakan tulis komen. Karena supaya di manajemen YouTube-nya bisa dilihat bahwa BW ini sesuatu yang mendapat respon. Supaya setiap tayangan BW benar-benar terus berlangsung dan mereka percaya, membangun trust. Ya, membangun trust itu. Kalau memang ada sesuatu yang Anda dapatkan, ada kesaksian atau singkat, Anda boleh tulis di sana, silahkan Bapak Ibu ya. Yang penting jangan lupa bagikan dan kasih jempol Bapak Ibu, karena itu akan dinilai oleh YouTube juga supaya rapor kita bagus dan dilihat bahwa banyak orang yang menyukai setiap apa yang disampaikan melalui media ini ya. Mohon bantuannya ya Bapak Ibu sekalian. Jujur aja nggak apa-apa ya, jangan merasa kasihan sama saya dan Abuni. Tapi kalau Bapak Ibu merasa saya diberkati, tinggal kasih jempol ya Bapak Ibu ya. Puji Tuhan. Oke Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Bunda. Terima kasih ya Bunda. Terima kasih ya Bunda. Terima kasih ya Bunda. Terima kasih Abuni. Ya Buni. Ya. Makasih ya Bunda. Abuni. Oke, baik. Out ya. Sama-sama Bu. Bye. Dadah. Bye. Bye. Jaga ya. Bye.